Kisah Bikhu dan Dewi. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Weluwana tentang Anuruddha Thera. Suatu hari, seorang bikhu Thera yang jubahnya telah rusak sedang mencari jubah baru di atas tumpukan sampah dan tempat lain yang serupa. Pada 3 kehidupan sebelumnya, Sang Thera memiliki seorang istri yang telah terlahir kembali di surga Tawatingsa sebagai Dewi Jalini. Tatkala Dewi Jalini melihat Sang Thera sedang mencari jubah, ia memutuskan untuk membantunya. Maka ia pun mengambil 3 setel pakaian surgawi yang memiliki panjang 16 siku dan lebar 4 siku. Lalu ia berpikir kepada diri sendiri, jika saya menunjukkan kain ini dengan cara seperti demikian, Sang Thera tidak akan mengambilnya. Ia pun menaruhnya di atas tumpukan sampah dengan hanya bagian lipatan yang terlihat. Saat Sang Thera sedang mencari pakaian itu, ia melihat lipatan pakaian surgawi. Lalu ia memegangnya dan menariknya keluar. Ketika ia melihat bahwa pakaian tersebut memiliki ukuran yang tidak lazim, ia pun berkata kepada diri sendiri, "Ini sungguh merupakan pakaian buangan yang luar biasa." Dan setelah membawa pakaian tersebut, ia pun kembali pulang. Pada hari di saat ia hendak menjahit jubah, sang guru yang didampingi oleh rombongan 500 bikhu pergi duduk di wihara. Demikian halnya dengan 80 bikhu Thera Agung. Karena sedang menjahit jubah, Mahakasapa Thera duduk di bawah, Sariputta Thera duduk di tengah, dan Ananda Thera duduk di atas. Para bikhu memintal benang, sang guru memasukkan jarum, dan Mahamoggallana Thera berjalan ke sana kemari untuk membawakan barang yang diperlukan. Dewi itu masuk ke desa dan mengajak para penduduk untuk memberikan derma dengan berkata, "Mereka sedang membuatkan jubah untuk Yang Mulia Anuruddha Thera." Sang guru beserta 80 bikhu Thera Agung dan kelompok 500 bikhu telah pergi ke wihara dan duduk di dalam sana. Bawalah bubur nasi dan makanan lainnya ke wihara. Sewaktu jam makan, Mahamoggallana Thera membawakan buah jambu yang besar. Namun, ke-500 bikhu tidak dapat memakannya. Saka membuat sebuah lingkaran di sekitar tempat mereka sedang membuat jubah. Bumi bagaikan tercelup air berwarna. Masih terdapat gundukan makanan yang lunak maupun keras tersisa di atas para bikhu yang telah memakannya. Para bikhu merasa tersinggung dan berkata, "Mengapa makanan yang sebanyak itu harus disediakan untuk para bikhu yang berjumlah sedikit ini?" Anuruddha memiliki kerabat dan umat pengikut dalam jumlah yang banyak. Pasti mereka sebelumnya telah diperintahkan bahwa makanan berjumlah demikian. Namun, Anuruddha tidak ingin memperlihatkan betapa banyaknya kerabat maupun umat pengikut yang ia miliki. Sang guru bertanya kepada para bikhu mengenai apa yang menjadi topik pembicaraan mereka. Tatkala mereka memberitahukan hal tersebut, beliau berkata, "Tetapi, wahai para bikhu, apakah benar kalian berpikir bahwa makanan sebanyak ini dibawakan atas permintaan Anuruddha?" "Ya Bhante, kami berpikiran seperti itu." "Wahai para bikhu, siswa saya, Anuruddha, tidak berkata seperti demikian. Mereka yang telah memusnahkan kekotoran batin tidak lagi menghabiskan waktu hanya untuk membicarakan tentang barang kebutuhan hidup. Makanan itu diciptakan dengan kekuatan kesaktian dari sesosok dewi.
Dan setelah mempertautkan kejadian tersebut lalu menyampaikan uraian dhamma, beliau mengucapkan bait berikut ini. Ia yang telah memusnahkan kekotoran batin, ia tidak bergantung lagi terhadap makanan. Ia yang telah berdiam dalam kesunyataan, tanpa nafsu keinginan dan pelepasan duniawi, jejaknya sulit dilacak, bagaikan burung yang berterbangan di udara. Kisah Saka menghormati seorang bikhu. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Pubbarama tentang Mahakaccayana Thera. Dahulu kala, saat diadakan festival Pawarana, sang Bhagawa duduk di lantai bawah istana Ibunda Migara, didampingi oleh sekelompok umat terkemuka. Pada saat itu, Mahakaccayana Thera sedang berdiam di wilayah Awanti. Walaupun harus melakukan perjalanan jauh, sang Thera secara rutin hadir ketika diundang memberikan khotbah dhamma. Oleh karena itu, saat para bikhu Thera utama duduk, mereka selalu menyisakan tempat duduk untuk Mahakaccayana Thera. Saka, raja para dewa, datang bersama rombongan dewa dari surga Tawatingsa. Ia memberikan penghormatan kepada sang guru dengan wewangian surgawi dan untaian bunga. Karena melihat Mahakaccayana Thera tidak berada di sana, ia pun berpikir, mengapa yang mulia Bikhu Thera tidak kelihatan? Alangkah baiknya bila ia juga datang ke sini. Pada saat itu juga, sang Thera datang dan mempertunjukkan dirinya sedang duduk di tempat duduknya. Tatkala Saka melihat sang Thera, ia memegang erat kakinya dan berkata, "Betapa bahagianya saya karena sang Thera telah datang. Harapan saya telah terpenuhi dengan kedatangan sang Thera." Setelah berkata demikian, ia menggosok badan sang Thera dengan kedua tangannya, memberikan penghormatan dengan wewangian dan untaian bunga. Setelah itu, ia berdiri dengan penuh hormat di satu sisi. Para bikhu merasa tersinggung dan berkata, Saka hanya menunjukkan rasa hormatnya kepada bikhu Thera tertentu. Ia tidak memberikan penghormatan kepada siswa utama lainnya. Saat dia melihat Mahakaccayana Thera, ia memegang kakinya dan berkata, "Betapa bahagianya saya, karena sang Thera telah datang. Harapan saya telah terpenuhi dengan kedatangan sang Thera." Setelah berkata demikian, ia menggosok badan sang Thera dengan kedua tangannya, memberikan penghormatan dengan wewangian dan untaian bunga. Setelah itu, ia berdiri dengan penuh hormat di satu sisi. Sang guru yang mendengar pembicaraan mereka kemudian berkata, "Awuso, para bikhu seperti siswa saya Mahakaccayana selalu menjaga ketat pintu indrianya. Karena itulah ia dikasihi oleh para dewa dan manusia." Setelah berkata demikian, beliau mempertautkan kejadian tersebut dan menyampaikan uraian dhamma. Lalu, beliau pun mengucapkan bait berikut ini.
Jika indera seseorang dikendalikan hingga tenang seimbang, bagaikan seekor kuda dikendalikan dengan baik oleh sang kusir. Jika ia telah bebas dari keangkuhan dan kekotoran batin, demikianlah ia dapat dihormati oleh para dewa dengan penuh kasih sayang. Kisah pandangan keliru. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang Sariputta Thera. Dahulu kala, saat penghujung masa wasa, Sariputta Thera hendak pergi berpindah patah. Ia berpamitan kepada sang guru, memberi penghormatan kepada beliau, dan berangkat bersama biku rombongannya. Saat mengumpulkan para biku, sang Thera menyebutkan nama keluarga dan nama pribadi para biku. Seorang biku yang tidak memiliki nama keluarga maupun nama pribadi berkata, "Oh, sang Thera akan memanggil saya dengan nama pribadi dan nama keluarga saya." Tetapi di antara rombongan biku, sang Thera tidak memanggilnya. Kemudian biku itu pun berkata kepada dirinya sendiri, "Beliau tidak memanggil saya seperti biku lainnya." Dan ia pun langsung menaruh dendam terhadap sang Thera. Di samping itu, lipatan jubah sang Thera menyentuh sang biku, sehingga rasa benci sang biku terhadap sang Thera kian bertambah. Setelah mengetahui bahwa sang Thera telah masuk ke dalam wihara, ia menghampiri sang guru dan berkata kepada beliau, "Bhante, yang mulia Sariputta tanpa berpikir panjang berpikiran, saya adalah siswa utama." Karena itulah ia memberikan tamparan yang hampir membuat telinga saya terluka. Setelah berbuat demikian tanpa meminta maaf kepada saya, ia pun begitu saja berangkat berpindah patah. Sang guru memanggil sang Thera, kemudian Maha Moggallana Thera dan Ananda Thera pun berpikir. Sang guru tidak mengetahui bahwa Sariputta Thera tanpa sengaja mengenai biku ini. Sang Thera mengaum dengan ketenangan seekor singa. Maka mereka memutuskan untuk mengadakan pertemuan. Mereka membuka pintu kamar dengan kunci sambil berkata, "Kemarilah Bhante, kemarilah Bhante." Begitu Sariputta bertatap muka dengan sang Bagawa, ia akan mengaum bagaikan seekor singa. Setelah berkata demikian, mereka mengadakan pertemuan dengan seluruh biku. Sariputta Thera datang bersama biku lainnya, memberikan penghormatan kepada sang guru dan duduk dengan penuh hormat di satu sisi. Tatkala sang guru bertanya tentang kejadian tersebut, sang Thera tidak berkata, "Saya tidak memukul biku itu," sambil menjelaskan alasannya. Ia malah berkata, "Bhante, jika seorang biku belum bermeditasi dengan objek tubuh, di sini ia harus menemukan seorang biku pendamping yang tidak meninggalkannya ketika pergi berpindah patah." Kemudian ia berkata, "Bhante, seperti itulah ketika mereka menginjak tanah yang bersih lalu menginjak tanah yang kotor." Ia membandingkan tenang seimbang batinnya dengan tanah, dengan tanduk sapi yang keras, dengan seorang pemuda kaum Candala, dengan riak air yang tenang, dengan api, dengan angin, hilangnya kotoran batin. Ia membandingkan penderitaan yang dialami tubuhnya dengan objek ular dan mayat. Ia membandingkan tubuhnya yang terawat dengan jenggul lemak. Ketika sang Thera menjelaskan
keluhuran dirinya dengan 9 perumpamaan tersebut, bumi hingga lautan pun berguncang keras sebanyak 9 kali berturut-turut. Saat ia menggunakan perumpamaan hilangnya kekotoran batin, pemuda kaum Candala, dan tubuh yang berlemak, para biku yang belum mencapai tingkat kesucian Sotapanna menjadi tidak kuasa menahan tangis haru. Sementara para biku yang telah mencapai tingkat kesucian arahat diliputi dengan kebahagiaan kesucian. Tatkala Sang Thera menyebutkan jasa-jasa kebajikannya, rasa penyesalan mendalam muncul dalam diri biku yang telah memfitnahnya. Ia langsung bersujud di kaki Sang Bhagawa, mengakui kesalahan atas perbuatan fitnah yang telah dilakukannya. Sang guru berkata kepada Sang Thera, "Sariputta, berilah maaf kepada biku yang berpandangan keliru ini. Kalau ia tidak diberi maaf, kepalanya akan terbelah menjadi 7 bagian." Kemudian Sang Thera pun membungkukkan badan di hadapan biku itu dan bersikap anjali sambil berkata kepadanya, "Bhante, saya ikhlas memaafkan Anda, wahai biku yang mulia. Biarlah Anda biku yang mulia juga memberi maaf kepada saya, bila saya telah melukai Anda." Lalu para biku berkata, "Lihatlah, para biku, betapa baiknya hati Sang Thera. Ia tidak menaruh rasa marah maupun benci terhadap biku pembohong dan pemfitnah ini. Ia malah membungkukkan badannya di hadapan biku itu, bersikap anjali sambil meminta maaf kepadanya." Tatkala sang guru mendengar pembicaraan para biku, beliau berkata, "Wahai para biku, apakah yang sedang menjadi topik pembicaraan kalian?" Ketika mereka memberitahukan kejadian tersebut, beliau berkata, "Wahai para biku, mustahil bagi Sariputta dan orang-orang seperti dirinya untuk memelihara kemarahan maupun kebencian. Pikiran Sariputta bagaikan bumi yang luas, bagaikan patung tugu, bagaikan air kolam yang tenang." Setelah berkata demikian, beliau mempertautkan kejadian tersebut dan menyampaikan uraian dhamma. Lalu beliau pun mengucapkan bait berikut ini. "Bagaikan bumi, ia tidak tergoyahkan. Bagaikan patung tugu, begitulah kebajikannya dikenang. Ia bagaikan air kolam yang bersih dari lumpur. Ia tidak lagi mengalami roda kehidupan." Kisah bukan karena kepercayaan orang lain. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang Sariputta Thera. Pada suatu hari, 30 penghuni hutan menghampiri sang guru, memberi penghormatan kepada beliau dan kemudian duduk. Sang guru melihat bahwa mereka memiliki kemampuan yang mendukung tercapainya tingkat kesucian arahat. Beliau pun berkata kepada Sariputta Thera, "Sariputta, apakah kamu percaya dengan kekuatan keyakinan? Saat keyakinan berkembang dan bertambah besar, maka akan tersambung dengan nibbana dan berhenti di nibbana." Dengan cara ini, sang guru bertanya kepada Sang Thera berkenaan dengan 5 kualitas moral. Sang Thera berkata, "Bhante, dalam hal ini saya tidak melakukannya berdasarkan kepercayaan dari Sang Bhagawa. Bila kekuatan keyakinan berkembang dan bertambah besar, maka akan tersambung dengan nibbana dan berhenti di nibbana. Namun Bhante,
Mereka yang tidak memiliki pengetahuan terhadap nibbana ataupun belum pernah melihat, merasakan, merealisasikan dan memegang teguh keyakinan terhadap nibbana, orang seperti ini perlu melakukannya atas dasar kepercayaan orang lain. Seperti bila kekuatan keyakinan berkembang dan bertambah besar, maka akan tersambung dengan nibbana dan berhenti di nibbana. Demikianlah Sang Thera menjawab pertanyaan beliau. Tatkala para bikhu mendengarnya, mereka memulai sebuah pembicaraan. Sariputta Thera tidak pernah bersungguh-sungguh meninggalkan pandangan salah. Bahkan, hingga hari ini ia juga masih tidak memiliki kepercayaan terhadap yang tercerahkan sempurna. Ketika sang guru mendengarnya, beliau berkata, "Wahai para bikhu, mengapa kalian berkata seperti itu?" Saya bertanya kepada Sariputta Thera seperti demikian. Sariputta, apakah kamu percaya bahwa dengan tanpa mengembangkan 5 kualitas moral, tanpa mengembangkan ketenangan batin dan pandangan terang, seseorang dapat merealisasikan magga dan phala? Dan ia menjawab pertanyaan saya seperti demikian. Tidak ada seorang pun yang dapat merealisasikan magga dan phala dengan cara seperti itu. Kemudian saya bertanya kepadanya, apakah kamu tidak mempercayai kama baik dari pemberian derma dan kebajikan lainnya yang telah matang? Apakah kamu tidak percaya dengan kebajikan para Buddha dan kebajikan orang lain? Pada kenyataannya, Sariputta tidak menjalankan sesuatu berdasarkan kepercayaan orang lain. Ia mencapai magga dan phala dengan kekuatan pandangan terang hasil dari meditasi jhana berdasarkan pengalamannya sendiri. Oleh karena itu, ia tidak mengalami celaan. Setelah berkata demikian, beliau mempertautkan kejadian tersebut dan menyampaikan uraian dhamma. Lalu beliau pun mengucapkan bait berikut ini. Orang yang telah bebas dari kedunguan, ia yang mengetahui nibbana, ia yang mengakhiri roda kelahiran, ia yang telah mengakhiri kebaikan dan keburukan, ia yang telah meninggalkan segala keinginan, ia adalah sang makhluk agung.